Kak Ratih, lagi apa nih Kak Ratih? Kak Kristin, ini Kak, aku lagi cari kata-kata Advent. Soalnya kemarin aku lihat di Warta Jemaat, kita tuh udah masuk di masa Advent pertama. Oh iya bener juga ya. Tadi sih aku sempat browsing nih Kak Ratih. Jadi ternyata tuh Advent itu artinya adalah kedatangan dalam bahasa Latin. Oh gitu Kak? Iya, jadi bisa diartikan juga bahwa Advent 1 itu adalah persiapan untuk kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Oh gitu? Iya. Karena Kak Kristin nih, aku akhirnya jadi ngerti apa arti Advent. Dan adik-adik juga tahu ya kan? Hai Kak Ratih, Kak Kristin. Kak Andra. Yuk kita sekolah minggu yuk, udah ditunggu sama adik-adik sekolah minggu tahu. Jadi yuk Kak Kristin yuk. Kita pulang yuk. From my head to my shoulders, my knees to my toes, I praise the Lord every day with my eyes and my ears, my hands and my feet. I praise the Lord every day. Apa kabar nih hari Minggu ini? Pasti baik dong. Saat ini kita mau sekolah minggu lagi nih bersama aku, Kak Ratih, Kak Andra, dan Kak Kristin. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu kita mau nyanyi satu lagu. Mari kita bersukaria. Yuk Kak Andra. Adik-adik yang di rumah boleh sambil tepuk tangan ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Sekali lagi ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. puji Tuhan. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Ya gimana nih Kak Andra dan Kak Ratih? Udah semangat belum? Semangat dong. Semangat. Betul, adik-adik di rumah juga semangat ya. Kita mau mulai ibadah kita nih. Sebelum masuk ke acara selanjutnya, kita mau mempersilahkan untuk doa pembuka. Dipersilakan. When my mouth talks, I will praise the Lord. When my feet walk, I will praise the Lord. Shalom teman-teman. Sebelum kita mulai sekolah minggu ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pimpin kami dari permulaan sampai akhir sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Praise the Lord with a smile on my face. I will praise the Lord. Terima kasih buat petugas doa pembukaan. Saat ini kita mau dengerin firman nih kakak-kakak. Sebelum kita dengerin firman, kita mau menyiapkan hati kita semua dengan nyanyi satu lagu I Love You Jesus. Yuk Kak Andra. oke. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down, deep down in my heart.
lupa adik-adik siapin apa? Alkitabnya. Alkitab. Nah, kita mau siapa nih ya yang bawain? Siapa ya? Kira-kira Siapa ya? penasaran kan? To praise the Lord. Yeah. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kali ini. Sekali lagi kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jamah telinga, pikiran, dan hati kami sehingga kami sungguh-sungguh mau mendengar, memikirkan, dan merenungkan setiap firman yang disampaikan melalui Kak Vero. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Amin. Shalom adik-adik. Puji Tuhan, cuaca saat Kak Vero merekam video ini ternyata cukup cerah. Jadi lebih menyenangkan kalau bisa beraktivitas di luar ruangan. Tapi ingat ya untuk tetap pakai masker kalau bermain di luar. Adik-adik, bermain atau melakukan aktivitas di luar selain menyenangkan, ternyata juga menyehatkan. Kita bisa mendapatkan sinar matahari yang lebih banyak dan bisa menyegarkan mata kita dengan melihat pemandangan di luar seperti pohon-pohon yang hijau. Nah, bisa kita lihat ya, ada pohon yang besar, ada pohon yang kecil, ada juga yang sedang. Tapi ternyata masih sedikit pohon-pohon yang bertunas. Kenapa ya di bulan November ini jarang pohon atau tanaman yang bertunas? Karena sekarang ini masih musim hujan. Sinar mataharinya masih belum banyak. Oh iya, ngomong-ngomong soal tunas pohon, di Alkitab diceritakan bahwa Tuhan Yesus pernah mengajar soal perumpamaan tunas pohon ara. Kalian bisa membacanya di kitab Lukas 21 ayat 29 sampai 31. Lukas 21 ayat 29 sampai 31. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon-pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal itu terjadi. Ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Teman-teman, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, kita akan banyak melihat pohon-pohon bertunas saat mulai memasuki musim panas atau musim yang banyak sinar mataharinya. Nanti tunas-tunas itu akan terus bertumbuh, menghasilkan bunga dan buah yang bisa kita nikmati. Wah, membayangkannya saja, Kak Vero sudah tidak sabar lagi untuk menanti kedatangan musim panas. Karena saat musim panas banyak pohon yang berbuah dan berbunga. Tapi pertanyaannya, apakah tunas pohon itu pasti terus bertumbuh dan berbuah begitu musim panas datang? Jawabannya tentu tidak, jika kebutuhan lainnya tidak tercukupi. Jadi selain sinar matahari, tunas pohon akan membutuhkan air, sari makanan, dan perawatan yang baik supaya bisa bertumbuh. Jadi kalau kalian mau menikmati bunga atau buah dari pohon yang ada di sekitar rumah, sebaiknya kita tidak hanya menunggu, tetapi kita mau memperhatikan dengan cermat kebutuhan tunas-tunas pohon itu. Kalau tunas itu mulai kering, bisa disiram atau ditambah pupuk. Kalau pertumbuhannya terhalang sesuatu, kita bisa membersihkannya. Kita bisa mengambil ranting sekitarnya atau batu-batu di sekitarnya. Nah, sama juga nih seperti menanti atau menunggu kedatangan Tuhan yang diyakini membawa kerajaan Allah. Adik-adik, kerajaan Allah yang kita dengar di Alkitab
adalah simbol segala keadaan yang sangat baik, keadaan yang penuh sukacita, kegembiraan besar, seperti kelahiran Tuhan Yesus yang sebentar lagi kita rayakan, yaitu hari Natal. Kelahiran Tuhan Yesus memberikan sukacita yang besar bagi seluruh umat. Tentu saja kita selalu menantikan ya hari Natal itu, hari di mana Tuhan Yesus dilahirkan ke dunia. Karena mengingatkan kita akan keadaan yang penuh dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan. Namun dalam firman kali ini, Tuhan Yesus sebenarnya mau mengingatkan kepada kita tentang sikap saat menunggu kedatangan Tuhan. Hari Natal pasti akan segera datang. Itu adalah hari yang penuh sukacita, penuh kegembiraan. Yuk kita mau menunggu dan mempersiapkan hari Natal dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya kado, kue, atau baju Natal, tetapi kita juga mau terus mengembangkan hal yang baik dalam diri kita. Tentu kalian tetap boleh mempersiapkan makanan atau kado Natal, tetapi Tuhan ingin kita juga mempersiapkan hati kita dan diri kita. Kita juga mau memikirkan gimana cara hidup yang baru. Contohnya, kalau sebelumnya masih suka malas berdoa, sekarang kita mau belajar rajin berdoa. Kalau yang tadinya suka buka-buka tampilan lain di gadget saat belajar online, sekarang mau lebih fokus mendengar penjelasan guru. Kalau yang tadinya suka, nanti deh tugas sekolahnya dikerjain, sekarang mau belajar lebih baik mengatur waktu. Nah, kalian juga bisa loh mencoba aktivitas seperti berolahraga, bermain bersama keluarga, atau aktivitas baik lainnya bersama keluarga atau teman. Sehingga adik-adik, Natal kita bukan saja soal baju baru, tetapi juga hati dan hidup kita yang baru. Itu juga bisa menjadi kado Natal yang terindah buat Tuhan Yesus. Adik-adik yang terkasih, selamat menunggu dan mempersiapkan hari kelahiran Tuhan Yesus. Selamat memasuki Minggu Advent pertama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kelahiranmu sungguh ditunggu oleh kami semua, karena membawa kebahagiaan dan sukacita besar. Biarlah kami tidak hanya mendengarkan dan merenungkan tentang hari kelahiranmu, tetapi juga mau menunggu hari kelahiranmu dengan tindakan nyata yang terus memperbarui hati dan hidup kami. Sehingga kami bisa memberikan hati dan hidup kami yang baru sebagai kado Natal bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber sukacita, kami berdoa. Amin. From my head to my shoulders, my knees to my toes, I praise the Lord every day. My eyes and my ears, my hands and my feet, I praise the Lord every
adik-adik. Mari kita sama-sama kumpulkan persembahan kita. Namun sebelumnya, mari kita baca dasar persembahan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan dapat dikumpulkan dengan 2 cara. Cara yang pertama, persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop dan diberi keterangan persembahan sekolah minggu untuk kemudian diberikan kepada majelis wilayah masing-masing. Cara yang kedua, persembahan dapat ditransfer melalui rekening Bank BNI atas nama GKJ Kanaan dengan nomor rekening 074-091-6429. Dan jangan lupa diberi keterangan persembahan sekolah minggu. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat setiap penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami dapat kembali beribadah online bersama. Kalau kami tadi sudah mengumpulkan persembahan, kiranya Tuhan berkati persembahan ini agar menjadi berkat untuk keberlangsungan pelayanan di gereja kami. Terlebih dari itu, ajarkanlah kami Tuhan untuk senantiasa mempersembahkan diri kami ke dalam tangan-Mu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik, selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Vero sudah membawakan firman pada hari ini. Gimana nih kakak-kakak firman dari Kak Vero? Keren banget. Ya, yang pastinya adik-adik harus bisa menerapkan ya di dalam kehidupan adik-adik. Nah, kita kali ini mau nyanyi untuk lagu penutup firman nih. Kita mau nyanyi apa Kak Rati? Kita mau nyanyi lagu Hati yang Gembira Adalah Obat. Udah bisa kan? Yuk Kak Andra. Oke. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi, hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Nah, kita mau doa penutup. Buat doa penutup, dipersilakan. Silahkan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberkati kami dan membolehkan kami ibadah di sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan
saat ini kita mau nyanyiin teman-teman kita nih yang berulang tahun di bulan November. Kita mau nyanyi lagu Panjang Umurnya. Silakan Kak Andra. Oke. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan, sampai selamanya. Selamat ulang tahun buat kalian yang berulang tahun di bulan November. Sandra, Karati, kita udah di akhir ibadah nih. Iya nih. Ada nggak kerasa ya kita udah di penghujung acara. Kita mau pamit nih ke adik-adik. Tapi sebelum pamit, kita mau ngasih pesan ke adik-adik. Yaitu apa, Kandra? Jangan lupa selalu pakai masker. Betul. Jangan lupa selalu cuci tangan. Dan kalau adik-adik keluar rumah, jangan lupa bawa hand sanitizer. Atau kalau memang tidak perlu untuk keluar rumah, tidak usah keluar rumah ya. Tetap jaga kesehatan adik-adik. Oke, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Praise the Lord. I'm gonna praise the Lord. Satu, Daud melawan Goliat. Dua, Musa. Tiga, Yunus. 6, Lut. 4, Lot. Dan istrinya Sodom dan Gomora. Dan istrinya di Sodom dan Gomora.